ternyata la ilaha itu diurai sama Rasulullah, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang, itu diurai, dijabarkan sampai termasuk sifat-sifat dan perbuatan Allah. Itu yang pertama diberikan, diperkenalkan secara keilmuan, informasi masih. Namanya kalau kamu meyakini namanya itu ilmu yakin. Masih sampai di ilmu yakin kajian itu. Belum bisa sampai hakul yakin, sampai di ilmu. Nah, kita kebanyakan masih sampai di situ. Makanya membahas terus, tengkar terus. Jadi belum menemukan pola. Sebab ilmu Allah itu kalau nggak paham dari Allah juga sudah bertabrakan sendiri. Nah, ditingkatkanlah sama Rasulullah itu, ditingkatkan oleh Allah masuk ke wilayah hakul yakin. Bukan lagi suruh baca, kata Allah, "Hai Muhammad, lihat aku." Kalau tadi baca, "Ya Allah, aku ini buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca." Setelah dibisiki, sebut-sebut nama Allah baru bisa membaca. Sekarang bukan buta huruf, buta hati. Lihat aku. Aku buta ya Allah. Bukan matanya ini yang buta, tapi hatinya yang buta. Kalau tadi buta huruf syariatnya. Dibisiki lagi sama malaikat Jibril, tapi bukan menyebut-nyebut nama Allah, bukan, menghadirkan Allah. Dengan menghadirkan Allah, kamu bisa melihat Allah, makrifat kepada Allah. Itu namanya ihsan. Ya, melihat Allah itu namanya hakul yakin. Saya ilustrasi lah biar mudah Bu ya. Ada seseorang menyampaikan si Fulan itu orang baik, orang jujur, suka menolong, pokoknya baik lah. Yang nyampaikan kiai orang benar, percaya nggak sampean? Percaya, karena yang nyampaikan orang benar. Tapi sekedar informasi, percayanya masih ya, karena yang paling benar. Tapi ada orang lagi juga menyampaikan, enggak gitu kok, orangnya itu belum apa-apa. Ya, yang nyampaikan juga orang benar. Tapi benar itu yang satu itu cuma dapat informasi, yang ini dia sudah ketemu sendiri. Tapi orang yang diberitahu ini karena ragu-ragu sudah, loh ini apa nih? Katanya ini benar, ini enggak. Seperti kita dengar kajian, loh katanya ini benar, yang ini bilang bid'ah. Ini kayak apa ini? Bingung nggak sampean? Kan banyak kita bingung sekarang. Yang bilang ini soheh, yang bilang ini kita jadi bingung karena ngajinya nggak sampai hakul ya yakin. Nah, informasi yang kita yakini tadi harus diwujudkan. Kita datangi aja orang itu ya, nginep 3 hari di situlah ya. Oh benar adanya. Sampai melihat sendiri, sampai merasakan sendiri. Siapapun yang mengatakan sehebat apapun, kalau mengatakan orang itu gambar, sampai pasti tidak bisa terima sudah. Karena sampai melihat sendiri dan merasakan sendiri. Itu namanya hakul yakin, tidak goyang lagi. Ini kita, wah iya ya, ragu saya. Makanya ditingkatkan sampai hadir. Bukan diberitahu, hadir langsung ke Allah. Nah nanti ini kacaki sampai itu saya bawa ke sana, mau enggak? Hadir. Kalau sudah hadir saya melihat, saya merasakan, semua yang mau bicara hebat apapun kita sudah enggak terima. Ibarat saya minum ya. Saya enggak tahu ini kopi apa-apa, saya enggak tahu. Katakanlah saya ini buta, katakan saya tuli. Orang yang nganter, Pak kopi, saya kan udah dengar. Saya juga buta. Saya minum. Ya. Saya baru tahu ini kopi. Ya Pak.
Orang ngomong apa aja saya sudah enggak. Karena yang jawab itu hakul yakin. Ya. Tapi kalau belum diminum, kan gitu ya. Kita mesti tanya, ini kopi apa jamu? Masih dibahas. Tapi kalau sudah diminum enggak dibahas lagi. Nah, ini kita kurang satu tingkat itu. Makanya terus enggak selesai-selesai, debat terus. Saya kasih contoh ya. Kenapa para wali-waliullah itu termasuk Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang-orang itu sering menuduh, istilahnya kitab Imam Ghazali terkenal ya di sini ya. Itu coba sampean baca. Ada surat apa kata pengantarnya ya. Mungkin pengantarnya itu saya lihat dari Hamka ada dari ya. Buku ini baik sekali. Bagus sekali, tetapi hati-hati karena hadisnya banyak yang dhaif, bahkan gak jelas sumbernya. Walaupun itu ada perkataannya begitu, Pak. Terus saya berpikir, mosok saya wali-wali, saya Abdul Qadir ulama besar kok gak ngerti hadis? Ya, secara logika aja kan dia juga belajar ini, belajar ini, belajar ini. Mosok gak ngerti sih ini sohe enggak? Ya. Tapi kenyataannya orang ini melihat seperti itu. Saya kaji, Pak. Saya pikir nggak mungkin. Syekh Abdul Qadir itu sudah punya universitas, Pak. Imam Ghazali juga begitu, guru besar. Mosok saya nggak ngerti hadis yang sahih. Ternyata lain, Pak, cara menerimanya, Pak, orang-orang soleh itu. Ya. Dia nggak butuh lagi dengan rawi, Pak. Kenapa nggak butuh? Seperti saya katakan tadi, karena dia sudah melihat, merasakan langsung. Misalnya gini, coba maaf. Ini beri contoh, kalau nggak beri contoh nggak sulit ini. Saya minum kopi, Pak. Saya minum kopi. Apa perlu saya diberitahu sama orang, Pak itu kopi, Pak? Saya sudah minum, saya tahu kopi, saya sudah minum kok. Atau apa perlu saya tanya, ini kopi apa enggak kalau saya sudah minum? Perlu enggak? Coba diulangi ya. Saya sudah minum, Pak. Apa perlu orang memberitahu saya itu kopi? Apa perlu tanya, ini kopi apa enggak? Iya, butuh rawi enggak? Enggak butuh. Lah ente karena belum minum mesti tanya, ini kopi apa enggak? Butuh rawi, butuh tanya, butuh orang jujur yang menerangkan. Kalau sudah minum ya enggak perlu, yang jawab itu di rawinya dirimu sendiri langsung Allah Subhanahu. Rasa ing rasa yang menjawab. Hak kul yakin. Kalau masih di situ masih tengkar, enggak katanya hadis ini itu hasan, katanya ini dhaif, katanya waduh, enggak selesai-selesai. Makanya harus sampai diminum, baru wes gak cerewet lagi. Dicerewetin juga gak masalah. Ini kita belum sampai ke sana. Malam ini harus selesai. Paham ya? Jadi si orang soleh ini benar, orang akademis ini benar, gak salah, sama-sama gak salahnya. Karena berhubung dia belum sampai ke sini, dia mesti tanya dong. Yang sudah sampai ngapain tanya? Salah kalau tanya. Sudah tahu kok tanya. Yang belum tahu wajib tanya. Jadi ini benar, tapi ini yang lebih benar. Paham ya? Oke. Ini di seluruh dunia belum pernah dibahas, kecuali di tempat ini. Udah benar, cari kitabnya nggak ketemu sampean. Saya pernah di Madura ditanya, itu kitabnya di mana, Pak? Kitab apa, Pak? Tulis aja nanti jadi kitab. Tulis aja nanti jadi kitab. Nah, satu ya. Makanya mulai saya katakan tadi, Rasulullah itu ditingkatkan tadi dari keilmuan,
bahwa Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah tidak ada. Itu masih informasi. Terus ditingkatkan, ya, bukan ke ilmu lain, didekatkan ruhaninya kepada Allah untuk melihat Allah, ternyata apa yang disampaikan tadi benar adanya. Selesai. Tidak ada debat lagi. Karena langsung melihat, langsung merasakan. Kan gitu ya, langsung lihat sendiri. Kalau Imam Ghazali menerangkan gini, saya mau datang ke rumahnya Ustadz misalnya. Ustadz itu biasa pakai kendaraan ini. Terus ke rumahnya, oh ada Ustadz itu karena ada mobilnya. Belum tentu kalau dia dipanggil orang bagaimana? Ya. Oh karena ada sandalnya. Belum tentu kalau dia pakai sepatu. Gimana tadi? Masuk aja ke dalam cari gitu. Kenapa di luar? Masuklah kamu. Jangan di luar. Kita beramal ini sering di pinggir-pinggir, sering di luar. Enggak masuk penuh secara kapah, salahnya sendiri. Jadi mereka-reka terus. Ada apa enggak ya? Ada apa enggak? Yang satu juga ditanya, iya mungkin ada karena ada itunya. Tapi biasa tengkar terus. Makanya Rasulullah ini sebagai contoh tauladan kita harus utuh dia menyelesaikan. Baru dia turun. Setelah dia melihat, kan percaya Pak ya. Apa yang disampaikan, percaya itu iman yang hakiki, bukan katanya orang, bukan kata si fulan. Kalau kata si fulan nanti itu belum selesai. Nah, setelah selesai, baru beliau ternyata rukun iman baru diturunkan. Ternyata rukun iman itu bukan percaya kepada Allah saja. Pada Quran, pada Rasulullah dan selanjutnya. Kan begitu Pak ya? Diberikanlah kepada sahabat tadi. Enggak ada perintah yang lain dulu, enggak ada. 10 tahun itu Pak. Membina itu 10 tahun. Setelah imannya sudah tahu, ditunjukkan rukun-rukunnya. Setelah rukun imannya sudah tahu, baru turun rukun Islam. Itu ada prosesnya, harus tahu itu. Sholat, puasa, zakat dan seterusnya ya. Nah setelah dua ini turun, baru ditanya, bagaimana sahabat? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya laksanakan. Langsung bisa dilaksanakan. Karena dia dididik mulai prosedur mulai awal. Kita sami'na wa ata'na. Cuma ngomong, melaksanakan nggak bisa. Karena nggak tahu prosedurnya mulai dari mana. Itu namanya taklid. Nah itu nggak bisa semangat, angin-anginan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Banyak turunnya ya, bahayanya. Listrik aja turun naik Pak, kulkas rusak Pak, TV rusak. Darah kita turun naik, ginjal rusak, jantung rusak. Iman turun naik, akidahnya rusak. Maka harus distabilkan. Kalau lampu distabilkan, yang stabilisir. Kan gitu ya. Kalau darah tinggi minum obat apa itu namanya? Ya, nah, harus stabilkan. Ini turunnya harus stabil, menstabilkan, cari stabilisirnya. Kalau iman itu ala bizikratat ma'il qulub, hanya dengan berzikir hati itu stabil Pak. Enggak ada lagi alat menstabilnya kecuali zikir. Cuma zikir yang mana? Bukan zikir-zikiran. Paham ya? Jadi kalau sudah itu sami'na wa ata'na itu langsung dilaksanakan. Ini sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya laksanakan. Tahu-tahu langsung otomatis Pak. Ini enggak. Loh, katanya sampean sami'na tapi kok enggak? Ya, baru itu masih manual itu. Disuruh lagi, enggak disuruh, duduk lagi, disuruh lagi, duduk lagi. Ya, kalau ada kiainya baru sholat, kalau enggak ada kiainya sudah. Manual itu enggak otomatis. Jadinya gitu Pak. Nah sekarang setelah itu tinggal melaksanakannya. Selesai kan Pak, sebetulnya selesai sudah. Nah sekarang kita lihat, makanya ulama tasawuf itu pertama yang diberikan Pak.
Iman ini dibenahin dulu. Makanya dalilnya jadidu imanakum bikasoti qaulillah. Utuhkan imanmu itu yang berantakan itu harus diutuhkan. Caranya bagaimana ya Rasulullah? Banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Bukan keilmuan lagi. Dan keilmuan itu sulit bagi orang yang menerima. Kalau zikir itu kan langsung bisa dilakukan. Nah, dengan berzikir la, nanti kalau saya menerima pengetahuan itu diajari kalimat la ilaha dulu, Pak. Jadi ruhaninya ini diislamkan dulu. Kan begitu ya? La ilaha illallah. Jadi perbarui imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha, utuhkan itu. Makanya mulai nanti saya belajar dituntun. Tapi cara bacanya dituntun, kalimat itu dibentengkan. Sesungguhnya kalimat itu bentengku, barang siapa masuk dalam benteng, aman dia dari azabku. Itu dulu. Nah, sampean ini duduk dituntun oleh guru. Itu pun sudah menyelesaikan seluruh dosa-dosa sampean. Belum berdiri sudah dihapus itu. Dasarnya mana? Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, apalagi yang menuntun guru mursyid pasti benar, 4.000 dosa besar dihapus sama Allah. Kalau dituntun 3 kali 1.200. Belum berdiri sampean sudah dihapus dosanya 1.200. Kok cepat loh, dalilnya tadi sudah keluar cepat kok. Dalilnya cepat lah, enggak cocok nih kalau enggak cepat. Jadi dosa sampean mungkin apa? Dosanya enggak sampai segitu. Overload ya gitu ya. Nah, 1 kita dapat. Ini belum berdiri loh, Pak. 2 ada dalil lagi. Barang siapa membaca kalimat la ilaha dengan benar, dengan niat yang tulus, dituntun, tujuan semata-mata karena Allah, aku haramkan api neraka jahanam itu untuk kamu. Kalau kita memang orang yang terancam karena banyak dosa kita, belum berdiri sampai dituntun itu sudah diharamkan api neraka jahanam. Begitu cepatnya. Belum berdiri. Luar biasa ya. Begitu juga sampean mungkin amalnya kurang. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang dengan 7 petala langit, 7 petala saja lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sampean mengucapkan sekali, amal sampean itu nilainya sudah 7 petala langit, 7 petala bumi, Pak. Belum berdiri, sampean meninggal, cukup itu sudah masuk surga. Lo kecil mudahnya, masa gitu ya masuk surga? Lihat Rasulullah waktu dia menuntun pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, sabut la ilaha illallah, aku pasti kamu masuk surga. Belum mengamalkan, tidak bisa mengamalkan, dia mau mati, itu sudah masuk surga. Apalagi kita masih bisa mengamalkannya. Itu kalimat afdal itu dulu dipasang itu, karena Rasulullah itu pertama itu yang disampaikan. Kan begitu. Imannya diperkuat. Sudah imannya kuat, lari ke satu lagi zikir ini. Ini tadi zikirnya ini. Menutup jalannya iblis yang mau masuk ini. Summalaitannahu, masuk dengan ada, tutup dengan la. Masuk ke negeri ilaha, masuk ke tutup dia semua. Pintu-pintu iblis yang mau masuk itu tadi. Karena rontoknya manusia itu, ya jangan sampean. Nabi Adam itu apa kurang pangkat? Apa kurang ilmu? Apa kurang kaya? Turunnya gara-gara siapa? Ya. Gara-gara siapa? Iblis. Itu nabi, apa kurang pangkat, apa kurang ilmu? Kenapa ilmunya tidak bisa menolong? Kenapa pangkatnya nggak bisa menolong? Surganya tidak bisa menolong. Cuma lupa kepada Allah, diganti iblis langsung turun. Itu di surga, apalagi kita yang mau ke surga ini. Yang di surga aja suruh turun, ente mau ke surga. Trek ini sudah jatuh sampean. Yang punya ilmu aja turun, sampean mau naik gak punya ilmu, gak punya pangkat.
Nggak dijamin itu. Kalau nggak ada ini nggak dijamin. Ismu zat. Makanya zikir diberi dua nanti. Ada zikir lagi yang di dalam jiwa, namanya zikir khofi. Zikir sir yang di dalam jiwa. Nanti diberikan. Itu untuk membersihkan tauhid. Sampai pasti tidak pernah menyembah berhala seorang muslim. Tapi nyembah harta, nyembah nafsu itu masih setiap hari. Namanya itu syirik khofi. Tidak bisa dihilangkan, itu sulit. Karena saya kalau nggak ditolong sampean, kalau bukan saya, syirik khofi. Kalau bukan sampean, kalau bukan bapak saya, syirik khofi. Dihilangkan juga dengan zikir khofi. Kalau nggak bisa. Karena itu sulit, kecuali sampean sudah jadi wali baru bisa. Dua itu. Jadi pegangannya, imannya kuat, keyakinannya kuat, syiriknya ini harus bersih. Berbahagia orang yang membersihkan jiwanya, celaka orang yang mengotori jiwanya. Ini dua Pak yang kita berikan Pak. Nah, dua alat ini itu modal kerja untuk mengerjakan proyek Tuhan. Mana proyek Tuhan itu? Sholat, puasa, zakat, itu proyek Tuhan. Sampai ini bicara proyek terus modalnya nggak dibicarakan. Sholat, puasa, modalnya mana? Modalnya kecil ya, kerjakannya ya asal-asalan, jadi juga. Paling mahal rumah itu apa Pak? Apa finishingnya, apa pondasinya Pak? Pondasinya Pak yang mahal itu, nggak kelihatan lagi. Orang pada wah bagus ya, kalau nggak ada angin Pak, kuat Pak. Kalau ada angin baru ketahuan ya. Wah, ini pondasinya iman, tauhid, ini modalnya. Ya, kita ini bicara proyeknya terus, modalnya nggak dipikirkan, nggak dibesarkan, nggak dikuati. Asal-asalan modalnya, ya jadinya gimana? Mudah rusak, mudah rontok, mudah hancur, apalagi kalau ada angin. Ini jadi masalah. Makanya tadi sebelum ini proyek ini modalnya dulu, imannya dikuati, tauhidnya, modal kerjanya dulu, baru ibarat juga lagu Indonesia, bangunlah dulu jiwanya, baru badannya. Ini bangun badannya, dalamnya lemes. Contohnya itu sampai kalau olahraga ya 1 jam kuat, sholat kan enggak kuat. Karena mulai dari badannya, bukan dari jiwanya. Nah, makanya setelah itu kita kerjakan la ilaha illallah. Mulai itu memproses gimana. Nah, kalau sudah itu kita tes iman kita ini sejauh mana. Ya, sampai bisa tahu iman saya ini sampai sejauh, harus tahu itu. Kalau enggak tahu bahaya sampean. Makanya kadang-kadang kita diuji sama Allah. Kan kadang-kadang Allah menguji seseorang itu supaya tahu bahwa orang itu emas apa perak ya. Untuk siapa tahunya itu? Untuk siapa? Allah menguji itu untuk siapa? Allah menguji sampean itu emas apa perak itu supaya siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Untuk siapa? Untuk enggak. Allah sudah tahu sampean emas perak untuk sampean sendiri. Loh, ternyata saya katanya hebat. Ternyata supaya tahu sampean tuh tahu saya ini emas apa perak. Bukan untuk Allah. Sementara ini kan Allah menguji supaya Allah tahu. Loh, Allah itu sudah tahu. Ente yang enggak tahu diri sampean itu kalau bukan emas. Tapi sampean merasa emas, merasa dekat padahal jauh. Setelah diuji baru tahu. Loh, ternyata kok enggak bisa ujian, enggak lulus. Enggak tahu saya masih lemah. Nah, sampean berpikir kalau sudah lemah ini berarti saya perlu kuat. Nah, kuat enggak ada lagi kalau enggak dekat sama yang kuat. Deketi Allah lewat zikir. Ya, kalau sampean tidak tahu, saya merasa kuat terus, nggak mau sampean cari yang kuat, sombong aja seperti Fir'aun nih, sampai jadi Tuhan.
Sekaligus juga kalau sampean punya santri, supaya saya tahu, guru saya ternyata ya, berilmu, Quran hadis juga, tapi dia dapat predikat oleh seperti Rasul katakan, ulama su, berilmu juga tapi ulama su. Jadi santrinya juga tahu, hati-hati. Wah ini bahaya ini. Yang disampaikan Quran juga. Tapi Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan. Karena Quran beralat ya toh, untuk ya, sesuatu kepentingan. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim. Quran. Kecuali kerugian. Quran juga bisa jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Karena yang membawa, nah, makanya di tasawuf itu kalau syariat ya, kalau kamu bermasalah kembali kepada Quran dan hadis. Udah bener toh? Kalau ditarekan enggak Pak. Ya, kalau kamu bermasalah kembali ya, bukan ke Quran hadis Pak. Orang yang mengamalkan Quran hadis sekaligus menjadi contoh, yaitu guru. Nah sampai baca Quran, gurunya mana? Yang nuntun siapa? Oh saya langsung Rasulullah, sama hidup zaman mana? Disuruhkan mengikuti Rasulullah, ikuti sahabat-sahabatku yang benar-benar itu penerus anbiya, mursalin, pewaris para kita ikut itu. Kalau ikut Nabi sampean enggak kuat sama ikut Nabi. Enggak ada yang kuat kalau orang sekarang ikut Nabi. Ayo, ada orang baru kawin belum dinyabat, dipanggil Nabi perang, berangkat Pak. Bisa orang sekarang ini. Belum jinabat loh, dipanggil pemuda. Berangkat Pak, Samikna punya anak banyak, ikut jihad. Istri anaknya, ayo ikut semua, mati seneng, bisa. Ini disuruh ngaji aja nggak bisa, suruh perang lagi. Nggak bisa, enak yang ikut sekarang. Sesuai dengan kemampuan, bukan kemampuannya Nabi. Untung itu Allah mengatakan sesuai kemampuan. Tapi kemampuan Nabi, waduh gak lulus semua ini. Makanya Allah menurunkan sesuai dengan kemampuan kita. Ulamanya juga sesuai kemampuan. Supaya kita bisa mengikutinya. You know? Sesungguhnya tadi sudah diterima pengetahuan, dia sudah berzikir, kita tes sejauh mana. Karena tadi perintahnya sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran. Satu contoh misalnya ada adzan, ada getarannya nggak sampai kepingin cepat ke masjid? Atau ya toh apa cepat apa lambat atau nanti? Kalau cepat, wah bergetarnya kuat berarti. Zaman cepat, nah itu imannya lumayan itu. Bisa dikatakan 90% lah. Tapi kok nanti aja, nah itu biasanya di bawah 50% itu. Kan bisa diukur. Ya, bisa diukur. Ada pengajian, ya belum orang datang, dia datang duluan. Nah, itu imannya getarannya kuat. Ya, tapi nanti aja. Ya toh, sudah mau bubar baru datang. Ya toh, kan bisa diukur itu. Ada orang minta tolong, cepat-cepat ditolong, kasihan orang ini. Kami nanti aja, dipikir-pikir dulu. Nah kita bisa ukur. Ini iman ini. Ya, ada getarannya enggak? Kita malah kalau dengar lagu dangdut bergetar sampai goyang-goyang. Tapi kenapa kalau ayat suci apa dibacakan enggak begitu? Nah itu tandanya imannya rapuh. Gampang ngetesnya itu. Ya, nah kalau ngetes gitu aja. Ya, apalagi subuh, nah itu bisa tahu persis ini, ya toh. Ya, tahu-tahu di masjid ini yang katanya beriman itu lihat subuh itu. Kalau masjidnya isinya cuma 2 orang, sak kampung itu imannya di bawah standar semua itu. Gampang itu ngelihatnya. Kan gitu ya? Nah. Ayat itu mengatakan lanjut ya. Sesungguhnya orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar ya hatinya.
Baru iman disampaikan ayat-ayat Allah, ilmu masuk. Kalau ada getarannya terbuka. Disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya. Baru iman itu bagus, baru ilmu bisa masuk. Nyambung ada getarannya. Ini belum ada getarannya, imannya lemah, ilmu disampaikan. Yang nyampaikan capek, yang disampaikan capek. Ya. Iya Pak ya. Makanya mulai kita perbaiki dulu imannya. Di tasawuf itu begitu. Ini langsung harus cinta ya kepada Allah, harus ikhlas, harus tobat. Aduh, itu sudah jadi wali itu. Ya. Itu yang pelajar yang tinggi, itu di tarekat bukan tinggi, ini mulai dasar. Ceramah ini yang bahaya. Kadang-kadang saudara-saudara harus ikhlas, harus ridho, itu wali. Harus cinta, deket aja belum, kenal belum, suruh cinta sama orang aja nggak bisa. Ya, dalilnya betul, tapi dilaksanakan nggak bisa. Maaf ya, ini bahasa minta maaf lah, saya agak kasar, sulit untuk menyampaikannya. Salah asuhan. Ya, nah, ini tarekat membantu itu. Selama ini kan tarekat tuh dikatakan gini-gini macam-macam ini. Tarekat yang hakiki. Disampaikan ayat-ayat bertambah-tambah imannya. Nah, tambah yang dilarang, yang disuruh, tambah. Setelah dia tuh banyak tahu, langsung dia tersungkur menyerah kepada Allah. Sebelumnya nggak nyerah, dia banyak nggak tahu, nggak ngerti. Setelah dia tahu baru nyerah. Nah kita belum tahu sama kiai, kamu harus nyerah sama Allah. Gimana ya, nggak tahu suruh nyerah. Ini biar nggak disuruh otomatis nyerah sendiri nanti dia. Otomatis nggak manul ini, ya kiai saya menyerah. Tapi besok lagi enggak lagi gitu. Karena nggak otomatis disuruh manual begitu. Ini otomatis dia disampaikan bertanya, langsung dia bertawakal, kan menyerah total kepada Allah. Penyerahannya itu dia berapa? 3 poin Pak. 1, barang siapa menyerah kepada Allah, katakan dia pasrah kepada Allah. Apa kata Allah? Barang siapa menyerah kepadaku atau pasrah kepadaku, segala kekurangannya aku backup. 2, orang yang menyerah itu pasti bertobat Pak. Sudah dapat dia tanda-tanda orang dicintai Allah itu bertobat kepada Allah. 3, orang yang menyerah itu pasti iya kana budu wa iya kana stain. Tidak lagi kemana-mana, hanya kepada engkau aku menyembah, hanya kepada. Pasti itu kalau sudah menyerah. Dia dapat ihdinas sir, petunjuk jalan orang-orang yang diberi nikmat. Sudah dapat 3 Pak. Ini harus tahu prosesnya. Ya, ini sudah menolong sekali. Banyak di backup sama Allah. Diberi peluang untuk cinta kepada Allah, ditunjuki ihnas jalan orang-orang yang diberi nikmat. Prosesnya di situ. Nah, orang itulah ya yang bisa mendirikan sholat dan membelanjakan sebagian hartanya. Bisa dia lakukan. Kalau belum sampai di sini, dia nggak bisa melakukan. Kalau dia bisa melakukan, pasti riya. Pasti riya. Kalau nggak melalui proses itu. Banyak orang beramal, tapi tidak melalui proses itu pasti riya. Cuma 2 yang diminta sama Allah. Hablum minallah tadi mendirikan sholat. Hablum minanas membagikan sebagian hartanya. Kamu akan dihinakan dimanapun kata Allah berada. Kecuali yang berhubungan denganku juga berhubungan kepada manusia. Berhubungan ke manusia itu buat ketemu begini, bukan. Ketemu itu menolong apa yang bisa kita berikan, membagikan sebagian yang dimiliki, entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu tenaga, entah itu pikiran. Baru namanya itu hablum minanas. Kalau sampai tidak begitu namanya hablum syaiton. Nah, kalau tidak proses itu baru sampai bisa mendirikan itu Pak. Nah,
Jadi sholatnya itu dia bisa mendirikan betul-betul hubungannya kepada Allah. Kuat. Kenapa jadi kuat? Karena sholat itu tiangnya agama. Makanya sholat ini tadi bisa jadi andalan di akhirat ini. Yang lain tidak diperiksa lagi sama Allah. Cukup ini saja sudah bagus. Kenapa? Karena jadi kuat karena tiang agama itu Pak. Jadi menjadi patokan betul itu. Kenapa jadi? Karena tiangnya kuat. Tiangnya yang mana? Imannya sama tauhidnya. Enggak perlu diperiksa lagi. Oh sudah bagus tiangnya. Kalau enggak diperiksa, ya memang bagus kelihatannya. Kalau enggak ada angin, kalau ada angin baru diuji lo roboh. Kenapa tiangnya enggak? Tiang itu tadi apa? Iman dan tauhidnya. Inilah orang-orang yang benar-benar, kata tadi ayat selanjutnya, ya tahu, yang benar beriman ini orang ini. Ya tahu, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dan rezekinya dan ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia. Hasilnya itu, Pak. Selesai, Pak. Mau apa? Proses itu tadi. Modalnya harus mulai dari tadi, memperbaiki iman. Kalau nggak lewat situ sampai habis kitabnya itu. Ibarat orang baca buku silat tamat tapi nggak bisa main silat. Ini langsung praktek, Pak. Kan sederhana itu tadi. Mulai diisi zikirnya diperbaiki, tauhidnya diperbaiki, terus diuji kurangnya di mana. Sudah bagus, terisi, terus prosesnya begitu sampai hasilnya terakhir itu tadi. Selesai. Loh kok cepat lah? Sesuai dengan dalil lagi tadi. Cepat, mudah, utama. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.